Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara menyadari satu hal bahwa ada yang sangat menarik ketika kita membaca secara menyeluruh perikop dalam Matius pasal yang ke-11 bertitik tumpu pada ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Mengapa saya katakan ini menjadi sesuatu hal yang menarik? Karena pernyataan Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus berkata, seperti yang dapat kita perhatikan dalam ayat yang ke-25, bahwa ternyata semua disembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Dan inilah yang menjadi sangat menarik bagi kita. Mengapa? Karena ketika kita semakin memahami pada ayat yang ke-27, semua telah diberikan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Apakah saudara mengerti mengapa saya berkata ini menjadi sesuatu hal yang menarik? Bahwa ternyata ketika seseorang bisa mengenal Kristus, maka di sanalah letak kebijaksanaan itu. Tetapi persoalannya adalah semuanya itu disembunyikan dari orang pandai, tetapi diberikan kepada orang yang kecil. Apa maksud ini? Tentu kita akan menyadari satu hal, bahwa sangat penting sekali untuk memahami Yesus Kristus, sehingga kita melihat apa sebenarnya makna kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dan apa sebenarnya bagian dari makna kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus. Ini menjadi suatu pengertian yang sangat penting dan sangat mahal. Dan jika kita bisa mengerti ini, betapa bersyukurnya kita, karena kita adalah orang yang kecil yang bijaksana itu. Mengapa demikian? Karena kebijaksanaan untuk memahami Kristus adalah bagian dari perkenanan Allah Bapa. Sebagaimana Simon Petrus pernah berkata demikian, engkau adalah Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, sesungguhnya engkau berbahagia, sebab yang menyatakan itu bukan dari darah, melainkan dari Bapakku. Saudara, ketika kita mendengarkan ayat harian pada hari ini, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Tentu arti dari kuk adalah suatu tanggung jawab. Ketika ada seekor ternak yang harus bekerja, maka kuk akan diletakkan di atas lehernya, sehingga ia akan memikul beban ketika ia harus berjalan, dan sembari ia berjalan, ia sedang bekerja. Apa kuk yang disampaikan dan diberikan kepada kita? Dan ternyata ketika kita menyadari satu hal, Yesus Kristus berkata bahwa kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mengapa demikian? Adakah orang yang sempurna melakukan 100% hukum Taurat? Tidak ada. Tetapi sebenarnya kita menyadari di dalam Kristus, ketika orang gagal untuk memelihara hukum Taurat secara sempurna, ternyata hukum Taurat itu menuntun kita kepada Kristus. Dan kita akan melihat pribadi Yesus Kristus yang dapat menggenapi itu. Dan apakah saudara menangkap bahwa beban kita sekarang sudah ringan? Karena kita berada di dalam anugerah. Saat kita berada di dalam Kristus, kita berada di dalam anugerah. Kita bukan berada di bawah tuntutan hukum Taurat.
Dan ketika kita melihat dan menyadari orang-orang itu terlalu takut dan melakukan apa yang dituntut dari hukum Taurat, ternyata kegagalan mereka adalah mereka semakin dalam jatuh dalam keberdosaan mereka. Tetapi orang yang hidup di dalam tuntunan anugerah, disinilah letaknya, bahwa kita adalah pribadi yang kecil, tetapi kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Mengapa demikian? Karena segala sesuatunya telah berada di dalam Kristus, dan kini kita meneruskan tanggung jawab kita di dalam anugerah, yakni kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, di dalam Kristuslah kita menemukan pengertian yang begitu mendalam. Dan Yesus Kristus sendiri yang berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sungguh ketenangan yang kita peroleh dari Kristus. Mengapa demikian? Karena ketika kita belajar dari cara Yesus Kristus mengasihi Allah dan mengasihi manusia, di sanalah kita mengerti banyak hal. Betapa tenangnya hati kita ketika kita dapat mengikut Kristus, sehingga kita tidak melihat segala sesuatu yang kerjakan di dunia ini menjadi beban yang memberatkan. Tetapi tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman membuat kita akan semakin bersinar dan bersuka cita. Mengapa demikian? Tanggung jawab yang digerakkan oleh cinta kasih yang sesungguhnya. Maka terimalah kuki yang telah diberikan kepada saudara. Kasihilah Allah dengan segenap hati saudara, dan kasihilah orang lain seperti saudara mengasihi diri sendiri. Apakah saudara bisa mengasihi mereka jika saudara tidak bisa mengasihi diri sendiri? Jawabannya, itu adalah kebohongan. Maka mulai dari diri saudara, sehingga itu akan keluar kepada orang lain. Bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain dan berkata, "Aku sudah mengasihi orang," tetapi saudara sendiri gagal untuk mengasihi diri sendiri? Apa bukti saudara mengasihi diri sendiri? Saudara akan hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang menuntun kami. Terpuji nama-Mu Bapa, atas pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan kepada kami orang yang kecil ini. Tetapi kami mendapatkan anugerah yang daripada-Mu untuk memperoleh hikmat, yakni mengenal Engkau di dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami sebagai tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman. Izinkan kami untuk dapat mensyukuri segala sesuatunya, karena ini menjadi tanggung jawab yang begitu nikmat bagi kami sebagai orang yang telah menerima keselamatan dan keampunan daripada-Mu. Terima Tuhan pujian kami dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.